Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang. Sejak Jumat pukul 5 waktu Indonesia Barat, ribuan umat muslim yang akan melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah mulai berdatangan di Masjid Agung Jambi, Kota Malang. Antusiasme umat yang melaksanakan sholat di Masjid Agung Jambi membuat ribuan umat meluber hingga ke arah alun-alun Merdeka, Kota Malang. Allahu Akbar walillahil hamd. Al-Mukarramun, para alim, para habaib, para kiai, para ustadz, khususnya Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Mahmud, pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta. Yang terhormat Wali Kota Malang Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM beserta Ibu. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang Bapak Erik. Hadirin jamaah sholat Idul Adha di Masjid Agung Jambi Malang tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta kita semua yang mengikuti jamaliyahnya. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita awali majelis yang penuh dengan berkah ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Setelah semua jemaah berkumpul dan sebelum sholat dimulai, terlebih dahulu diawali dengan laporan pengurus Yayasan Masjid Agung Jambi Kota Malang. Dalam laporannya bahwa Masjid Agung Jambi Kota Malang pada Idul Adha tahun ini menerima bantuan hewan kurban, salah satunya dari Presiden RI Prabowo Subianto. Nantinya hewan kurban akan disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Menyampaikan sedikit sambutan. Saya mengajak kepada semua segenap jamaah untuk senantiasa memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah tersebut, kita bersama pada pagi hari ini dapat berkumpul di Masjid Agung Jami Malang yang meluber sampai dengan alun-alun Merdeka Malang untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada hari ini semua orang yang melaksanakan ibadah haji berkumpul di Mina perlu menyempurnakan hajinya dan bertakarrub kepada Allah dengan menyembelih binatang korban serta mengeraskan suara seraya berdoa dan memuji kepada Allah mereka, menghidup-hidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyembelih hewan korban di hari yang suci dan mulia ini. Bahwa disyariatkannya penyembelihan hewan korban pada hari raya Idul Adha ini untuk mengenang kembali terjadinya peristiwa pada Nabi Ibrahim alaihissalam, satu ujian yang berat telah diberikan oleh Allah kepada beliau untuk menguji tingkat keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah telah mengetahui bahwa keimanan Nabi Ibrahim ini masih tinggi. Ujian tersebut diwahyukan, diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra yang sangat disayangi yang bernama Ismail. Peristiwa ini kalau kita ukur dengan kemanusiaan yang biasa, sungguh sangat tinggi iman yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Wali Kota Malang yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati segenap Al-Mukarram, para alim ulama, kiai dan habib yang hadir pada pagi hari ini, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang saya hormati, jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dalam sambutannya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah bagi seluruh umat muslim di Kota Malang. Wali Kota Malang berharap dengan momen Hari Raya Kurban, pemerintah Kota Malang ingin memberikan bukti perhatian kepada masyarakat dengan memberikan hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Adha bukan sekedar ibadah kurban, tetapi momen menanamkan semangat pengorbanan, keikhlasan, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tengah tantangan hidup saat ini, nilai pengorbanan dan kepedulian sosial dalam ibadah kurban sangat relevan. Kurban mengajarkan kepekaan terhadap sesama dan distribusi dagingnya menjadi wujud nyata solidaritas serta persaudaraan dalam ajaran agama Islam. Untuk itu, saya mengajak
seluruh masyarakat Kota Malang menjadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi. Mari tingkatkan empati dan kepedulian khususnya bagi mereka yang terdampak musibah, kesulitan ekonomi atau sedang berjuang bangkit. Kita adalah satu tubuh yang harus saling menguatkan dan menyemangati. Pemerintah Kota Malang berkomitmen mendorong pembangunan yang adil dan merata agar nilai keadilan sosial dalam Islam terwujud di masyarakat. Dengan sinergi pemerintah dan warga serta semangat gotong royong dan nilai-nilai keislaman, Kota Malang akan semakin maju, damai dan sejahtera. Karenanya, marilah kita jadikan hari Idul Adha ini sebagai momentum untuk memperbarui niat, memperkuat keimanan, serta memperbanyak amal kebajikan. Tak lupa, kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban sapi untuk Masjid Jami. Ini adalah bentuk nyata dan perhatian dan kasih sayang beliau kepada masyarakat, sekaligus menjadi penguat semangat berbagi di momen Idul Adha yang penuh makna ini. Semoga bantuan ini membawa manfaat besar bagi masyarakat dan menjadi keberkahan bagi Kota Malang. Demikian sambutan kami kepada kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Saya secara pribadi dan atas nama pemerintah Kota Malang beserta segenap jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita, memberkahi setiap langkah kita, dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur dan taat. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri wallahi illa al-mabitari wa bitaiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah menyampaikan kata sambutan dalam acara rangkaian sholat Idul Adha di Masjid Agung Jami Malang. Sementara usai sambutan Wali Kota Malang, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, sholat Idul Adha dimulai. Bertindak selaku khotib, yakni Dr. Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Makmun, mengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta. Sholat Idul Adha berlangsung 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Dalam ceramahnya, Dr. Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Ma'mun mengajak umat muslim agar apa yang telah dialami oleh Nabi Ibrahim dapat dijadikan teladan dan pedoman hidup untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, di pagi hari yang penuh dengan keberkahan, di mana gema takbir dan tahmid terdengar di seluruh penjuru dunia, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas semua nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, baik itu berupa nikmat lahir maupun
batin. Nikmat lahir, kita diberikan kesehatan dan umur. Nikmat batin, kita ditetapkan dalam iman serta Islam. Dengan kedua nikmat tersebut, alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang merupakan hari-hari terbaik untuk beramal soleh, seperti di dalam hadis Imam Bukhari meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalus shalihu fiha ahabbu ila Allah." Tidak ada hari-hari di mana beramal soleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak jugakah dengan jihad fi sabilillah?" Rasulullah menjawab, "Tidak pula dengan jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar mempertaruhkan jiwa dan hartanya, kemudian ia tidak kembali darinya dengan sesuatu apapun." Sedang dipersiapkan dan sapi ini akan diterima oleh Bapak Haji Abdul Aziz, Ketua Yayasan Masjid Agung Jamek Malang. Sementara dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM memberikan 1 ekor sapi dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Takmir Masjid Agung Jami Kota Malang. Sapi bantuan dari Presiden ini akan disembelih dan dagingnya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bapak Prabowo Subianto untuk diserahkan ke Yayasan Masjid Agung Jamek Malang, dan nanti sapi tersebut akan langsung dibawa ke LPH untuk disembelih, dan insya Allah nanti akan dibagikan kepada jamaah Jamek Malang untuk mendapatkan bagian daging dari sapi kurban dari Bapak Presiden. Sehat ya, sehat. Matur nuwun Pak Wali Kota beserta jajaran Forkompinda dan termasuk Pak Wakil Wali Kota Malang Bapak Ali Muthahirin serta Pak Sekda Pak Erin. Saya diberi amanah untuk menyerahkan sapi kurban dari Bapak Presiden langsung ke Takmir Masjid Jamek Kota Malang. Penyerahan sudah dilakukan dan surat keterangan sehat sebagai persyaratan yang diminta dan juga keterangan sehat juga sudah setelah diterimakan oleh ini nanti Ketua Yayasan Masjid Agung Jamek Malang Bapak Haji Abdul Aziz, untuk selanjutnya sapi akan bergeser dibawa ke LPH untuk disembelih. Takmir Masjid. Matur nuwun. Ya, tadi seperti di sambutan saya bahwa ini adalah momen dari perhatian terutama terkait dengan kurban ini, perhatian dari pemerintah kepada masyarakat dengan kondisi yang saat ini. Memang pemerintah ingin selalu memberikan bukti bahwa perhatian, dan salah satunya adalah dengan memberikan hewan kurban yang akan diberikan kepada masyarakat di Kota Malang yang berhak untuk menerima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر. Saya memberikan sapi hewan kurban atas nama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya serahkan kepada takmir Masjid Jami Kota Malang, dan setelah kita serahkan dan saya juga menyaksikan langsung penyembelihan hewan kurban. Tadi oleh julehanya juga sudah disebut penyembelihannya atas nama Bapak Prabowo Subianto. Beratnya 950 kg. Jenis sapinya simental. Ya, saya ada beberapa dengan Mas Wakil juga kita berikan ke NU Muhammadiyah dan beberapa pesantren, masjid kita berikan. Tersebar di beberapa titik gitu. Ya, kita sebar. Memang mulai kemarin pada saat kita melihat tempat penjualan, memang saya harapkan kepada semua mengikuti SOP yang sudah ditentukan. Makanya tahun kemarin saya sudah minta ke Dinas Ketahanan Pangan membuat SOP. Jadi ada mekanisme mulai dari bagaimana mereka membeli, kelengkapannya, cara pemotongan, tahap-tahapannya kita minta dan kita berikan semua kepada masjid-masjid yang memang akan memotong. Kecuali memang akan diserahkan kepada RPH, kita akan lebih aman. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini memang karena Idul Adha ini hari Jumat, banyak yang pemotongannya besok. Ya, hari ini ada beberapa dan besok juga lebih banyak sepertinya besok pemotongannya karena ini hari Jumat waktunya terbatas, dan besok juga saya akan keliling untuk ngecek agar betul tahapan-tahapannya, dan saya minta Dinas Ketahanan Pangan yang dibantu dengan 750 mahasiswa ya, yang 500 dari kedokteran hewan, yang 250 dari Fakultas Peternakan UB, semua menyebar. Ya, kami berharap tidak ada karena tahapannya dilakukan, tidak ada penyakit-penyakit yang kita khawatirkan. Allahu Akbar. Simon Alfredo melaporkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La